Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saidina Dama Ramadan. Nah, saya akan membuat sebuah video refleksi tentang satu tema. Temanya tentang apa sih? Yaitu temanya tentang teknik konten videografi. Yang dimana ini adalah bab 1 yang diajarkan oleh Pak Dede Alamsyah SPD. Jadi, marilah langsung masuk ke materinya. Bikin video sekarang itu memang gampang banget. Kayak gimana, kita bisa aja pakai HP terus lumayan jepret-jepret aja. Tetapi ada sebuah teknik konten yang dimana akan membuat videonya menjadi lebih bagus. Ada beberapa, yaitu yang pertama brainstorm. Apa sih itu brainstorm? Brainstorm itu adalah kamu tuh mau nampilin apa. Kamu tuh harus punya banyak ide untuk membuat sebuah konten tersebut. Kamu tuh pengen kontennya kayak gimana? Pengen kontennya konten video sedih atau video bahagia? Well, terserah kalian. Lalu ada penulisan naskah. Jikalau kamu sudah mengeluarkan banyak ide dari otak kamu tapi tidak ditulis, terkadang kamu itu bisa lupa tentang ide apa yang sudah kamu pikirin sebelumnya. Jadi alangkah baiknya kamu tulis naskah itu di dalam sebuah buku atau kertasnya, well, terserah kamu mau apa aja. Lalu pilih tim untuk membantu kamu dalam pembuatan konten itu. Karena sebuah konten yang bagus itu tidak dibuat secara sendiri, tapi juga dibuat bersama-sama. Lalu buat papan cerita atau yang lebih kita kenal dengan storyboard. Agar kamu tahu gitu kontennya tuh mau kemana aja. Apakah ini keluar dari ide yang kamu buat ataukah tidak. Dan yang kelima, tulis daftar pengambilan gambar. Untuk memastikan Anda memiliki semua yang Anda butuhkan pada hari pengambilan gambar. Dan yang keenam, pilih lokasinya untuk memotret. Dalam sebuah pembuatan konten, kamu pasti memikirkan sebuah tempat yang bagus. Seperti kamu memikirkan sebuah tempat yang indah seperti taman. Atau mungkin lapangan sepak bola. Dan atau mungkin latarnya sekolah. Itu semua tergantung pada ide brainstorm dari Anda. Lalu yang ketujuh, siapkan kostum dan aksesoris. Jika kamu ingin membuat sebuah video yang dimana ingin mewawancari seseorang, mungkin kostumnya kamu harus menggunakan kostum yang rapi. Seperti menggunakan baju jas atau mungkin dasi, well, terserah Anda. Lalu yang kedelapan ada buat satu set dan kumpulkan semua properti yang Anda butuhkan untuk menceritakan kisah Anda dengan baik. Yang kesembilan, jadwalkan latihan agar semua anggota tim dapat lancar dalam pembuatan konten. Karena dalam pembuatan konten itu tidak mungkin sekali jadi. Kamu akan memerlukan beberapa take untuk pembuatan konten tersebut yang kamu idekan. Karena tidak semua orang mengerti ide apa yang kamu sebutkan. Lalu yang ke-10, rekam video Anda. Untuk pembuatan konten, tentu saja Anda harus merekam video Anda. Karena jika tidak direkam, kamu tidak akan bisa mempublikasikannya ke luar sana, baik ke orang-orang yang jauh maupun dekat. Lalu yang ke-11, unggah rekaman Anda ke komputer jikalau Anda berencana membuat video menggunakan perangkat lunak pengeditan. Misalnya nih ya, videonya kurang bagus nih, pengen kamu edit lagi. Itu bisa saja, jadi bisa dipindahkan ke komputer atau bahkan kamu juga bisa ngedit dalam sebuah smartphone. Karena software untuk pengeditan itu tidak hanya di komputer, di smartphone juga bisa. Akan tetapi di komputer fitur-fiturnya itu lebih banyak, lebih kaya akan fitur. Lalu yang ke-12, edit video Anda. Tambahkan sebanyak mungkin hal-hal yang menarik seperti sebuah transisi, editan stiker, dan ya bisa kamu tambahkan apa saja seperti sound effect juga bisa kok. Lalu saat Anda puas dengan proyek tersebut, ekspor video Anda ke film. Lalu yang ke-15, buat identitas yang memberitahu dunia jenis apa video yang akan Anda buat. Lalu yang ke-16, bagikan video Anda dengan teman atau unggah ke internet dan bagikan dengan dunia. Itu mungkin beberapa yang akan Anda butuhkan dalam pembuatan konten. Akan tetapi dalam membentuk sebuah tim itu pasti harus dijelaskan lebih rinci lagi ya. Dikarenakan mungkin ada yang tidak tahu gitu. Seperti apa sih dalamnya tuh timnya ada apa aja. Mungkin yang pertama, mari kita bahas ke peranan. Menjadi direktur bukan berarti suka memerintah. Perlakukan setiap anggota kru Anda dengan hormat. Langkah pertama adalah mempelajari tanggung jawab setiap orang.
Mari kita bongkar apa itu produsen. Produsen atau produser adalah orang yang memprakarsai, mengordinasi, mengawasi, serta mengelola aspek manajerial dan administratif pada produksi sebuah film. Mereka terlibat di seluruh fase produksi dari awal hingga selesai. Produser membuat proyek terus berjalan, mulai dari merencanakan pemotretan hingga memastikan semua orang tahu di mana dan kapan. Jadi secara tidak langsung itu produsen atau produser seperti sebuah pemimpin dalam hal seperti ini. Jadi dia adalah pemimpin dari kegiatan jalannya sebuah film sampai berakhirnya sebuah proyek film ini. Lalu yang kedua, ada direktur. Sutradara adalah kapten kreatif dari proyek tersebut. Dia membimbing, memotivasi, dan mengeluarkan yang terbaik dari diri. Sutradara dan produser adalah partner yang selalu bekerja bersama-sama. Bahkan ada yang menyebut hubungan sutradara dan produser layaknya hubungan suami dan istri, mengacu pada kedekatan dan visi yang sama di antara keduanya. Lalu yang ketiga, ada koreografer. Koreografer adalah orang yang sering kali melakukan improvisasi untuk mencari hal-hal yang paling sesuai dengan musik yang dimainkan. Orang ini membuat semua orang bergerak ke ritme yang sama. Lalu yang keempat, ada komposer. Komposer biasa juga disebut dengan istilah komponis. Komponis ini adalah orang yang menciptakan sebuah karya yang musik. Jadi istilah komposer atau komponis ini mengacu pada pelaku atau orang yang membuat komposisi musik, baik itu instrumental, vokal, solo, duo, trio, kuartet, dan seterusnya. Seorang komposer menulis musik untuk video tersebut. Itu kayak gimana sih? Mungkin kalau kalian suka menonton sebuah film, selalu ada tuh background musiknya. Itu tuh musik itu yang audio sangat penting bagi sebuah video, bagi sebuah film lebih tentunya. Dikarenakan musik itu dapat menggerakkan semua emosi dan juga kesan-kesan dari film tersebut bisa dikeluarkan dengan lebih baik lagi. Lalu kemudian perekam suara. Perekam suara merekam audio, memeriksa tingkat suara, dan menyiapkan mikrofon. Bisa dibilang kalau audio merupakan hal penting dalam sebuah video, baik itu penting membuat iklan, karena melalui suara yang mengikat akan membuat video yang dibuat menjadi lebih mudah dan bisa mengundang simpati dari para audiens. Jadi seperti apa sih contohnya? Kalau dalam sebuah pembuatan film, kamu tentu membutuhkan seorang perekam suara. Dikarenakan dalam pembuatan film itu kamera bisa saja jauh dari aktor, akan tetapi kita membutuhkan suara yang jelas aktor tersebut. Bagaimana caranya? Kita membutuhkan seorang perekam suara untuk merekam suaranya dari kejauhan. Jadi dalam pengeditan pun bisa disesuaikan gitu, di trimming lagi di antara dengan audio dan juga videonya. Lalu yang selanjutnya ada pelari. Pelari itu kayak gimana sih? Pelari membantu semua orang dalam pemotretan dan menjalankan tugas dan memberikan uluran tangan saat dibutuhkan. Pelari melakukan tugas kecil di lokasi syuting. Mereka mungkin memegang naskah atau membantu meletakkan selotip galah. Mereka mungkin mengarahkan layanan kerajinan ke suatu tempat untuk menemukan baki saji. Mereka mungkin mengirimkan surat ke kantor wali kota tentang tentang izin lokasi. Jadi secara tidak langsung itu pelari ini, atau yang lebih saya kenalnya lagi seperti runner seperti itu untuk membantu hal-hal kecil seperti dalam membantu pembelian sebuah barang atau mungkin izin ke dalam pinjaman jalan tuh. Seperti dalam pembuatan film di desa, mungkin membutuhkan sebuah surat untuk desanya, jadi mungkin akan pelari yang memberikannya. Lalu selanjutnya ada juru kamera, atau mungkin bisa kita kenal sebagai kameramen. Juru kamera memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengoperasikan lampu dan kamera, menjalankan kamera dan menghentikannya sesuai petunjuk atau isyarat dari sutradara. Mengoperasikan kamera sesuai mood cerita dan efisien selama produksi dan menjaga komposisi frame yang pantas, seringkali dengan sekelompok orang. Jadi juru kamera itu ya mungkin kalian sudah tahu, dia itu adalah kameramen, yang dimana menjadi sebagai kameramen itu adalah
menjadi seseorang yang merekam semua yang aktor lakukan atau peragakan, yang dimana akan dibimbing juga oleh seorang sutradara. Lalu selanjutnya ada aktor. Aktor adalah seorang seniman yang mewujudkan peran dalam sebuah cerita, dalam pertunjukan ataupun sebuah film. Para aktor tampil dalam video. Aktor berperan untuk menampilkan sebuah garapan atau karya yang dapat meyakinkan penonton, sehingga pesan yang ingin disampaikan sutradara bisa tersampaikan dengan baik. Aktor memiliki tugas untuk menghidupkan suatu karakter, mengekspresikan karakter, dan menjadi karakter yang berbeda dari dirinya sesuai arahan sutradara. Penulis skenario. Penulis skenario merupakan seorang pekerja kreatif yang menulis cerita, dialog, dan skenario atau skenario saja untuk sebuah tayangan sinetron atau film. Sering disebut juga sebagai scriptwriter. Penulis skenario adalah seseorang yang bertugas meneliti, mengembangkan, dan menulis cerita sesuai format yang sudah disepakati bersama. Lalu selanjutnya, ada penata rambut dan rias. Penata rambut dan penata rias menyiapkan pemain atau aktor untuk tampil sesuai peran. Penata rias bertugas merias pemain sesuai kebutuhan cerita dan karakter. Penata rambut bertugas merias rambut pemain sesuai kebutuhan cerita dan karakter. Jadi secara tidak langsung itu penata rambut dan penata rias seperti lagi seorang makeover kalau dalam sebuah film. Jadi mereka tuh mendandani sang aktor agar terlihat lebih menyeramkan, lebih lucu, atau bahkan lebih cantik dia juga dan lebih tampan kayak saya gitu. Aduh. Lalu ada penata kostum. Penata kostum bekerja erat dengan rambut dan make up, tapi dia berkonsentrasi pada kostum dan aksesori. Penata kostum bertugas mendesain pakaian dan atau memilih kostum sesuai kebutuhan cerita dan karakter. Jadi penata kostum itu akan selalu berkoordinasi dengan seorang makeover dari penata rambut sampai penata rias, dikarenakan tugas mereka itu sama, yaitu mendandani sang aktor. Lalu tetapkan desainer. Perancang set bertanggung jawab untuk merancang dan membuat set untuk video bekerja di bawah komando penata artistik. Bertugas merancang set sesuai dengan arahan penata artistik. Lalu selanjutnya ada editor. Editor video pada program berita peristiwa sepekan adalah melakukan penyuntingan gambar, menyusun ulang, olah suara, memberikan title, dan finishing. Sedangkan fungsi seorang editor videonya yaitu menggabungkan atau combine, memotong, merancang, dan saat semuanya difilmkan, editor memotong rekaman menjadi produk akhir. Lalu kita langsung masuk ke pembahasan tentang direktur. Sebagai direktur, tugas Anda adalah memberi arahan kepada orang-orang untuk diikuti. Berikut adalah kata kunci dan frase untuk digunakan dan urutan yang harus diucapkan. Yang pertama, saat syuting siap dimulai, persiapkan semua orang dengan menyuarakan tolong tenang. Akan tetapi lebih saya kenal dengan silent please. Lalu yang kedua, biarkan orang menetap. Saat semua orang diam, panggil suara. Saat semua orang diam, panggil suara. Ini memberitahu perekam suara untuk mulai merekam dan melakukannya membalas Anda dengan mengatakan rolling. Lalu yang ketiga, Anda kemudian berkata kamera agar juru kamera mulai merekam. Mereka akan berteriak kembali, bergulir, atau seperti yang tadi dari yang suara rolling itu pun bisa juga. Lalu yang keempat, lalu jika Anda menggunakan musik, ucapkan isyarat musik dan tunggu konfirmasi bahwa musik Anda sudah siap. Terakhir, Anda memanggil aksi dan biarkan syuting dimulai. Lalu yang keenam, jika Anda mencapai akhir pembuatan film, berikan beberapa detik tambahan lalu panggil cut. Nah, itu sudah untuk menutup dalam proses dalam proses pengambilan gambarnya. Jika semuanya berjalan lancar, lanjutkan Anda mengatakan adegan selanjutnya agar masuk ke adegan selanjutnya. Tidak pernah ada waktu yang lebih mudah untuk mendapatkan alat yang Anda butuhkan untuk membuat video. Anda dapat menggunakan kamera sendiri atau dengan tambahan yang berguna seperti tripod, mikrofon, atau alat peraga. Imajinasi dan sedikit perencanaan Anda juga penting. Lalu ada kebutuhan videografi. Seorang videografi membutuhkan suatu barang-barang untuk merekam sebuah adegan, yang dimana barang-barang tersebut tidak bisa sembarang barang.
yang dimana ada barang-barang khusus untuk seorang videografer. Yang pertama, yaitu kamera. Tentu saja dan jelas kamera. Pilih kamera yang tepat untuk proyek Anda. Ponsel cerdas biasanya memiliki kamera internal, tetapi Anda dapat menggunakan kamera video jika memilikinya. Pencahayaan. Kamera Anda mungkin memiliki alat untuk mencerahkan bidikan gelap. Jika tidak, Anda mungkin perlu menggunakan pencahayaan ekstra seperti lighting yang sudah saya gunakan di depan sini. Saya menggunakan lighting dalam pengambilan proses video ini. Akan tapi saya hanya menggunakan key light. Saya tidak menggunakan dua lighting lagi, yaitu V-light ataupun rim light sebagai key lighting. Tidak apa-apa dikarenakan seperti ini juga menurut saya sudah cukup. Lalu yang kedua, ada efek. Jika kamera Anda memiliki efek, coba ubah warna dalam video. Ini berfungsi untuk membuat video terlihat lebih menarik dan juga nyaman untuk dilihat. Lalu yang ketiga, perbesar. Anda dapat menggunakan fitur ini untuk memperbesar objek dari jauh. Lalu yang keempat, fokus. Apakah video tajam atau tidak jelas disebut fokus. Sebagian besar kamera dapat disetel ke fokus otomatis. Lalu di sini juga ada peralatan tambahan. Beberapa orang hanya menggunakan kamera untuk memfilmkan mahakarya mereka. Ada item tambahan yang dapat mempermudah pembuatan video Anda. Seperti yang pertama, mikrofon. Mikrofon Anda dapat menyediakan mikrofon ke beberapa kamera untuk meningkatkan suara. Mikrofon sendiri merupakan perangkat yang berfungsi mengubah gelombang suara menjadi sinyal audio. Lalu ada tripod. Tripod memegang kamera dengan stabil sehingga tidak banyak goyang. Anda dapat menggunakannya untuk membuat video selang waktu di mana dunia sekitar Anda tampak bergerak lebih cepat. Tongkat selfie ataupun tripod yang bisa kalian kenal. Ini membuatnya lebih mudah untuk memfilmkan diri Anda sendiri saat Anda sedang berpetualang. Hal ini memungkinkan bidikan diambil pada sudut dan jarak yang tidak mungkin dilakukan dengan lengan manusia itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, ada komputer. Anda dapat mengupload video ke komputer dan melakukan perubahan menggunakan aplikasi pengeditan. Aplikasi pengeditan ini juga ada banyak, tidak satu. Ada Adobe Premiere Pro, ada juga Capcut, Motion, dan lain-lain. Jadi kesan dan pesan saya pada materi kali ini ya tentang teknik dasar konten videografi mungkin seperti yang dari awal bisa kalian dengar dan saya jelaskan tadi, seperti brainstorm, tulis naskah, pilih tim, buat papan cerita, tulis daftar, pilih lokasi untuk memotret dan juga siapkan kostum, buat satu set dan kumpulkan semua properti, jadwalkan latihan, rekam video, unggah rekaman, bla 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 dan seperti yang lainnya. Menurut saya itu memang kurang tidak perlu, tapi untuk konten yang bagus seperti film itu memang diperlukan. Tapi terkadang jika kalian memilih genrenya video meme, video lucu, yang dimana itu kan unexpected moment ya, momen-momen tak terduga, itu tuh kalian tidak bisa latihannya dikarenakan hal-hal momen-momen lucu seperti itu memang tidak harus dilatih. Terkadang sebuah video itu adalah mengabadikan suatu momen, tapi momen-momen berharga yang diabadikan tidak memiliki arti dan juga tidak memiliki perasaan yang sama ketika kalian menontonnya lagi. Jadi momen yang bagus itu bukan saat kalian tonton kembali, akan tapi saat kalian rasakan kembali momen-momen tersebut. Mungkin pesan dari saya seperti itu. Untuk pesan materi konten videografi ini, saya ingin memberikan pesan konten ini materi ini sangat bagus, yang dimana membuat saya menjadi makin tahu gitu tentang konten videografi. Mungkin segitu saja ya kalau dari saya mah. Saya izin pamit, saya Nina dan Ramadan, signing out, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.